Jumpa lagi di podcast Gadis Desa, obrolan manis penuh rasa. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Isti Karimah dari komunitas Rawat Baca. Pada kesempatan kali ini, saya lagi ada di Janggo nih teman-teman. Ada yang udah pernah kesini belum? Kemarin kan juga udah grand opening ya Om ya? Udah, nah kita bersama dengan ownernya, ada Om Herianto. Selamat sore Om. Selamat sore. Sehat ya Om ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah teman-teman, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya terkait bagaimana sih perjalanan dari Om Heri bisa membangun Janggo ini ya kan, sampai juga perjalanan beliau yang lain, dan apa sih yang melatar belakangi kenapa bikin usaha ketika yang lain lagi usahanya lagi pada tutup nih Om, padahal kan pandemi gitu ya Om. Iya, Nah, betul. nanti kita kupas itu, tapi sebelumnya kita cari tahu dulu yuk gimana sih sosok Om Heri ini. Nah, selamat sore Om Heri. Selamat sore. Nah, Om Heri, ini aku penasaran banget nih. Sebelum Om Heri bikin Janggo ini, ya kan? Itu dulu perjalanannya gimana nih Om? Apakah memang sudah dari dulu ini berkecimpung memang di bisnis atau gimana nih? Enggak sih, dulu saya berarti kerja itu awal di pembiayaan. Di pembiayaan? Di pembiayaan, kerja berarti selama 12 tahun. Wow, Ya. sudah lama ya Om ya? Nah, terus tahun 2016 saya resign, tapi sebelum tahun 2016 saya udah ada sampingan di kaplingan tanah. Oh, berarti selama jadi di pembiayaan itu sambil kaplingan tanah Iya, betul. gitu? Oke, Terus di tahun 2016 saya resign, saya fokus di kaplingan. Sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang masih di kaplingan ya? Ya. Apakah ini juga awalnya dari kaplingan Janggo ini? Ya, salah satunya, termasuk awalnya dari situ juga ya. Nah, boleh diceritakan nggak Om perjalanannya? Dulu kan tadi di pembiayaan ya Om ya, terus kan sampai akhirnya menggeluti kaplingan. Nah itu kenapa tuh tertarik ke kaplingan juga gitu? Padahal kan mungkin udah nyaman ya di pembiayaan itu, atau gimana? Ya. Saya melihat di Kota Malang itu untuk bisnis properti ya, itu pada saat itu untuk 10 tahun 15 tahun ke depan itu masih survive, masih bertahan. Karena Pemalang itu kan sebelah barat udah Tegal, sebelah utara udah laut, sebelah selatan itu udah tanah milik perhutani. Iya, betul. Nah, sedangkan populasi orang kan semakin sini kan semakin banyak. Betul. Nah, di situ saya jadi tergugah untuk serius di bisnis kapling gitu. Oke, jadi melihat peluang itu ya, terus akhirnya digeluti dan sampai sekarang malah jadi rezeki yang besar ya Om ya. Alhamdulillah. Nah, saya penasaran nih, tadi kan dari pembiayaan, kerja di pembiayaan, terus properti itu kan udah nyaman nih, udah untung besar. Terus kenapa bikin ini nih, tertarik bikin lapak-lapak kayak gini? Ya. Apa nih Om yang melatar belakangi? Dalam kondisi pandemi seperti ini ya, yang tadi Mbak ngomong itu kan banyak usaha yang pada tutup, apalagi usaha-usaha kecil gitu ya. Di situ saya melihat kadang simpati sama pengusaha-pengusaha yang kecil, yang usaha-usaha kecil, yang bahasanya apa? UMKM ya? Iya, UMKM. UMKM itu. Di sini saya menciptakan lapak-lapak. Jadi kebetulan teman-teman yang usahanya kuliner tapi belum punya lapak. Nah, di sini saya ingin menyediakan wadah. Wadah, jadi tempat biar teman-teman ada tempat buat berjualan. Nah, di sini pun secara tempat ataupun listrik itu saya free kan, memang free. Wow. Jadi ya tidak ada biaya. Jadi saya pingin barang-barang itu semuanya berjalan beriringan bareng gitu. Saya nggak pengen bahasa Jawanya jomplang. Oh iya betul. Nah, menarik tuh, karena gini, maksudnya kan jenengan awalnya tadi dari properti ya kan. Betul. Yang bagi sebagian orang mungkin berpikir bahwa itu bisnis yang besar ya kan. Bisnis yang besar dan ya pasti profit oriented ya kan. Ya. Nah,
terus kenapa tiba-tiba beralih ke ini gitu kan? Tadi katanya simpati gitu kan untuk ke teman-teman dari UMKM dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa kepikiran seperti itu sih? Maksudnya punya simpati seperti itu. Apakah Om Heri ini pernah merasakan susah seperti pedagang-pedagang ini gitu? Ya, di sini saya melihatnya gini Mbak, apa namanya? Sebenarnya kan kalau menurut saya dan yang saya tahu itu untuk kesejahteraan masyarakat kan itu tanggung jawab pemerintah juga kan. Betul, betul. Kalau nggak salah ada undang-undangnya juga itu. Nah, di sini sepertinya campur tangan dari pemerintah itu kurang maksimal. Ya, Nah, betul. Saya pingin ya paling enggak misalkan bisa dikatakan apa namanya gebrakan kayak gini saya berikan secara tempat apa namanya mungkin sharing profit ya dan profitnya pun saya nggak banyak lah karena polisi biar bareng-bareng jalan di situ. Lah harapan saya untuk pemerintah daerah nanti pun memberikan wadah yang mungkin saya yakin banyak lahan tanah milik pemerintah itu yang posisinya lokasinya strategis. Lah itu kan bisa dibikin. Jadi nggak pusat keramaian itu di Pemalang itu nggak cuma di alun-alun aja. Selama ini kan cuma di alun-alun aja, ya kan? Di situ itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah. Saya pinginnya ya setidaknya ada pusat keramaian lagi di Pemalang di mana. Jadi ketika polisi orang asli Pemalang yang tinggal di luar kota, ketika pulang ke Pemalang itu banyak pilihan tempat-tempat yang dituju. Iya gitu. betul. Nah, menarik nih teman-teman karena memang gini ya, saya juga merasakan lah apa yang tadi disebutkan sama Om Heri bahwa ketika teman-teman yang biasa mungkin perantauan dan lain sebagainya ketika pulang ke Pemalang itu merasa kayak sepi ya kayak gitu. Mungkin awalnya kayak gitu. Tapi sekarang saya memang sudah merasakan bahwa mulai banyak nih titik-titik keramaian di Pemalang mulai ada gitu. Cuman memang belum banyak. Nah, Om Heri ini salah satunya untuk berusaha memunculkan ya. Betul. Berusaha memunculkan titik-titik keramaian itu dengan cara menggait UMKM nih. Betul. Nah, ini juga menarik tadi mungkin ada sedikit sentilan dari Om Heri bahwa pemerintah itu sebenarnya perlu urun tangan ya Om ya? Wah sangat perlu. Karena zaman saya sekolah dulu tahun 90-an, saya kalau misalkan berangkat sekolah lewat Jalan Ayani terlihat sangat besar sekali. Lengang, luas. Wah, enak sekali. Nah, sekarang terlihat sempit. Ya mungkin lalu lintas semakin padat. Cuman ditambah pedagang kaki lima semakin banyak. Iya ya. Dengan adanya pedagang kaki lima semakin banyak, itu kita bukan menyalahkan pedagang kaki lima ya. Nah, paling enggak pemerintah memberikan wadah buat para pedagang-pedagang itu, kayak gitu. Nah, mungkin dengan cara apa saya yakin pemerintah ada bagian-bagiannya lah yang untuk mengatur itu gitu. Nah, harapan saya seperti itu. Oke, ini menarik nih karena apa? Mungkin banyak yang berpikiran bahwa ya kalau orang dagang kaki lima di jalanan itu ya salahnya pedagang kaki lima ya kan. Dan akhirnya solusinya apa? Digusur ya Om ya. Nah, padahal yang paling penting itu juga harus ada kayak win-win solution ya Om. Betul. Artinya ada solusi terbaik antara masyarakat dan juga pemerintah. Tidak hanya kemudian merugikan, menguntungkan salah satu gitu kan. Terus kemudian jadi kerugian bagi yang lain gitu. Nah, ini menarik karena solusinya bisa dengan seperti ini ya Om. Maksudnya ada titik-titik keramaian yang kemudian jadi lapak khusus untuk pedagang gitu ya atau UMKM tadi. Nah, ini menarik sekali karena memang penting ya Om ya dan pemerintah memang sangat sangat perlu untuk ambil bagian ya kan. Dan memang harus ambil bagian untuk menata ini semua. Saya pernah baca di itu Pemalang kan kota termiskin nomor berapa gitu ya? Iya. Saya sebagai orang Malang kemarin masuk miskin ekstrim Om. Saya sebagai orang Malang, saya mendengar dan membaca, aduh miris banget. Iya. Nah, mudah-mudahan yang itu jadikan PR buat
pemerintah daerah lah. Itu tanggung jawab pemerintah daerah. Gimana ya biar jangan sampai apa namanya ada bahasa miskin di Jawa Tengah ya nomor keberapa gitu. Ini juga soalnya aku sebenarnya jadi pertanyaan juga Om, karena selama ini kan kita merasa tadi ya Om, banyak titik-titik keramaian di mana-mana mulai ada gitu kan. Tapi kenapa malah jadi miskin ekstrim? Nah itu juga pertanyaan ya Om ya. Menarik Om. Selamat menikmati. Nah, yang lain juga mungkin kalau menurut Om nih, tadi kan Om ngasih tahu bahwa, oh ya ini peran pemerintah gitu. Nah, kira-kira Om ada ini nggak kayak misal contoh nggak sih di mana gitu ada yang, oh ini nih kota ini bagus manajemennya kayak gitu untuk UMKM kayak gitu. Ada nggak Om? Yang mungkin pernah jadi contoh Om gitu? Ya mungkin contoh misal yang saya tahu juga di Klaten itu apa namanya yang umbul apa itu? Oh, Ponggo. Yang lahan itu dikontrak sama Aqua. Ya. Cuman yang diambil cuman airnya aja. Iya, Ponggo. Nah, di situ pendapatan desa itu lari ke masyarakat. Jadi di situ ada program satu kakak satu sarjana. Wow. Kan luar biasa. Iya, betul. Nah, itu kan sudah ada kayak gitu. Kenapa kita nggak sadar dibanding yang udah berjalan, yang udah sukses, ya kan? Ya di sini sebenarnya tinggal di mana ada kemauan aja. Iya betul. Ya kalau saya yakin pemerintah juga memikirkan, cuman ya paling nggak biar cepat realisasi gitu, biar ada pergerakan kayak gitu. Iya betul. Ya kalau melihat apalagi kondisi kayak gini, pandemi kayak gini kan melihat untuk pedagang kecil kan kasihan Mbak. Iya. Kasihan. Banyak yang terdampak Om memang. Ya kayak saya mendirikan kayak gini, saya ngomong sama teman-teman juga apa namanya, biar semuanya itu berjalan bareng-bareng. Di luar sini jalan, di sini jalan, di luar pun jalan. Contoh misal kayak saya di sini lapak minuman, saya ambil bahan pun nggak di tempat yang ini, jadi saya ngambilnya di tempat sekitar, di toko sekitar, biar toko sekitar pun yang usaha kaki lima kelondong kecil tetap jalan kayak gitu. Oh iya, wow. Jadi sampai biar mikir segitunya ya Mas, ya Om ya. Ya, pingin jadi manfaat walaupun kecil lah istilahnya. Oke. Wow, ini nih kata kuncinya teman-teman. Om Henry itu punya semangat pingin jadi manfaat walaupun kecil. Nah ini mungkin bisa jadi apa ya, semangat atau motivasi buat teman-teman semua. Karena kadang kita berpikir bahwa manfaat itu harus besar ya Om ya. Padahal kan enggak ya Om ya. Hal-hal kecil yang kita lakukan sebenarnya juga selama itu bermanfaat selalu punya dampak gitu buat orang lain. Walaupun kecil nggak masalah. Dari hal-hal kecil nanti bisa menggelinding jadi besar ya Om ya. Nah ini menarik sekali. Karena gini Om, kadang memang saya melihat bahwa di Jenggo ini Om berarti nggak mengejar profit yang terlalu besar gitu, bukan ya? Tujuannya bukan seperti itu, tapi memang bagaimana sharing ekonomi gitu ya dengan UMKM yang lain gitu. Betul. Kan. Terus kemudian bahkan tadi memikirkan bagaimana bahan bakunya juga diambil dari toko sekitar sini. Betul. Gitu supaya bisa memberikan manfaat gitu. Nah, memang semangat untuk menghidupkan ekonomi lokal memang penting ya Om ya? Penting banget. Artinya kadang kita kan kalau bisnis kan berpikirnya gini Om, ya cari pokoknya tempat kalau bahasa sini kan kulaan gitu, kulaan atau tempat belanja grosiran yang paling murah gitu kan. Nah, tapi Om tadi memikirkannya ke yang di sekitar gitu kan, bagaimana caranya saling menghidupkan gitu. Betul. Ini luar biasa. Biar posisinya kalau dengan adanya seperti itu kan apa namanya, yang ngasih statementnya gitu, yang Joko Tonggo Pak Ganjar kalau nggak salah ya. Iya betul. Pak Ganjar kan pernah ngomong Joko Tonggo ya istilahnya. Kan mungkin salah satunya seperti itu. Saya mengaplikasikannya seperti itu istilahnya. Wow, menarik. Ini program Joko Tonggo tapi dipraktikkan dalam usaha gitu. Betul. Memang
memang sekarang juga sebenarnya jadi tren Om. Maksudnya saya pun melihat bahwa usaha atau UMKM lokal ini kan mulai bangkit ya Om ya. Ya. Dan dengan apa namanya tujuan untuk saling menghidupkan gitu Ya. usaha-usaha yang lain. Nah ini juga mungkin bisa jadi contoh untuk teman-teman yang sedang merintis bisnis yang lain gitu. Dalam artian ketika kita berusaha menghidupkan ekonomi lokal yang ada di sekitar, nanti ekonomi kita juga akan tumbuh juga ya Om ya. Betul, secara otomatis. Ya. Nah ini juga jadi tips bisnis nih Om. Bagi teman-teman yang ingin memulai, karena kadang mungkin takutnya kalau ini ya, mungkin kalau yang baru merintis kan nanti kalau punya tetangga kadang mahal kayak gitu. Enggak ya Om ya? Ya, tujuannya bantu aja. harus. Nah, Bantu. tujuannya membantu, jadi Bantu. kita bisa saling menghidupkan ya Om ya. Betul. Nah itu bisa teman-teman. Jadi apa ya? Salah satu cara berbisnis yang keren lah kalau menurutku, karena bisa saling menghidupkan, bisa saling membantu gitu. Jadi gotong royong bersama ya Om ya. Betul. Benar-benar kita menghidupkan lagi gotong royong, tapi dalam dunia bisnis nih. Nah, saya juga penasaran nih Om, kenapa namanya ini ya Om, sebutannya apa? Jenggo apa? Jenggo. Jenggo. Kenapa namanya Jenggo nih Om? Filosofinya apa sih? Jeng- Penasaran saya nih. Jenggo itu sebenarnya kan film koboi, Mbak. Ya. Film koboi itu Tahun film kapan? tahun 60-an. Tahun 60-an, wow. Tahun 60-an dirilis lagi tahun 2015. Nah, itu kisah nyata, Mbak. Koboi kisah nyata itu pada abad berapa kan ada perbudakan ya, Yeah. kulit hitam. Perbudakan kulit hitam. Nah, kalau budak itu kan biasanya kan udah kalau zaman dulu itu semacam stempel gitu ya, udah disambung jadi budak. Kalau udah disambung jadi budak, itu nggak bisa jadi bangsawan. Nah, itu ada salah satu kulit hitam yang belum distempel budak gitu. Nah, terus dibeli sama dokter gigi. Dokter gigi itu ternyata pembunuh bayaran ya, karena film koboi. Nah, di situ yang akhirnya karena belum distempel itu jadi bisa jadi apa bangsawan. Ya. Itu kan berarti perjuangan ya Mbak, dari Iya. bawah banget loh. Yang namanya budak kan berarti kan Iya, bisa kasta dikatakan paling kasta paling bawah kan. Nah, betul. Bisa jadi bangsawan. Nah, Itu kan melalui proses perjuangan yang luar biasa. Nah, betul. seperti saya mendapatkan seperti kan sama aja, saya mendapatkan apa namanya melalui proses perjuangan. Saya dulu sempat jualan es batu juga loh Mbak. Oh, sebelum ini? Sebelum saya kaplingan, Heeh. saya sempat jualan es batu. Wah. Posisi saya masih kerja di pembiayaan. Jadi saya pingin bisnis. Jadi ketika saya kerja, saya pingin punya sampingan lah, set income. Nah, saya jualan es batu kristal misalnya. Iya. Dulu belum musim di sini. Nah, tapi ketika posisinya tetap balik lagi kalah sama yang modalnya gede. Iya. Balik lagi kalah. Nah, itu melalui proses ya dengan adanya seperti ini bagi saya udah sangat luar biasa sekali, melalui proses perjuangan Mbak gitu. Sama kayak film Jenggo itu perjuangan. Saya melihatnya di situ melihatnya. Oke, berarti Jenggo ini adalah sebuah perjuangan Ya. bagi Om Heri ini ya. salah Tapi kalau satunya. ditanya sama teman-teman, Jenggo itu apa sih? Jenggot gondrong Mbak. Jenggot gondrong. Jenggo plesetannya tadi, Iya. filosofinya tadi udah ya, plesetannya jenggot gondrong. Oke ya. Filosofinya menarik nih teman-teman. Tadi berawal dari film ya Om berarti ya. Film favorit kemudian jadikan semangat gitu untuk kemudian menjadi semangat dari usaha ini ya Om Betul. ya. Perjuangannya bahwa memang merintis bisnis itu kan jatuh bangun ya Om. Butuh Ya. perjuangan yang panjang Ya. gitu. Nah, itu salah satu tips juga kalau mau ngasih nama untuk bisnis biar inget terus, semangat terus, bisa pakai nama-nama sosok yang difavoritin ya Om. Betul. Nah, tadi filosofinya udah nih kan, terus saya penasaran nih Om, tadi kan bilang bahwa ini adalah UMKM yang kemudian sekitar ya Om Ya. ya. Saya penasaran nih Om, boleh disebutkan Om beberapa nih Om, ini kan ada beberapa lapak nih Om, Ya. boleh sebutkan ini dari mana aja nih Om? Lapak bakso Pemalang itu yang jualan Om Ali. Setiap harinya keliling depan rumah saya. Oh, Setiap harinya iya. keliling bakso keliling. Heeh.
Terus Pitiku, dia lebih ke ayam-ayaman, apa namanya? Ayam, menu ayam. Temen nongkrong, tapi dia pintar masak. Dia awal usaha di kuliner online, Mbak. Jadi dia masak di rumah, ada orderan dia bikin kayak gitu. Oh iya, home industry ya. Home industry. Betul. Jajanan kebetulan teteh orang Bandung itu belum pernah buka kayak gini. Cuman dia pinter bikin jajan. Dan dia ada wacana pengen buka di pinggir jalan. Oh iya, oke. Saya tarik ke sini. Terus Kahyangan, kalau Kahyangan ini temen terus apa namanya? Pengen buka kayak gini. Jadi termasuk saya minuman. Jadi semuanya belum ada lapak semuanya. Awalnya nggak ada tempat gitu. Makanya saya ngasih wadah gitu di sini. Menarik banget nih. Ini salah satu upaya mewujudkan cita-cita bersama-sama ya Om ya. Ya, betul. Nah, tadi bahkan Om nawarin benar-benar orang terdekat ya Om. Maksudnya Ya. dalam artian tukang bakso yang tadinya keliling gitu kan, ya. diangkat kemudian diberikan lapak kayak gitu kan. Nah, terus teman-teman yang lain juga ini menarik sekali karena saya jadi melihat gini Om, kayaknya Om Heri ini punya jiwa sosial yang tinggi juga nih. Saya jadi penasaran nih, didapat dari mana sih jiwa sosial ini? Ya kebetulan saya ikut komunitas, Mbak. Ikut komunitas, kok- apa aja tuh Om? Komunitas Vespa, komunitas Mercy, terus kopi. Iya. Nah, di situ kadang dari komunitas itu kan nggak cuma hanya style, nggak cuma hanya gaya. Di sini kadang sama teman-teman bahas, ayo kita kumpulannya gini biar jadi manfaat buat orang lain. Ya, misalkan contoh, kebetulan saya juga di Pemalang masuk di dalam komunitas Pemalang Bersatu. Jadi kalau komunitas Pemalang Bersatu kan lebih ke sosial, murni sosial. Iya. Nah, sama teman-teman komunitas lainnya, kita pingin jadi manfaat di luar ketika posisinya misalkan di daerah mana ada bencana, Iya. ataupun kondisi seperti ini nih, pandemi awal-awal bagi hand sanitizer, bagi masker, itu kita gerak, itu antar komunitas kita gerak. Ya setidaknya kita juga biar kita merasakan yang di luar sana gitu Mbak. Iya. Ketika posisi apa namanya di daerah mana yang kena bencana, contoh misalnya kayak kemarin di tetangga kota kita di Pekalongan kena dampak banjir kan. Iya. Alhamdulillah kita beberapa kali kirim ke sana, sampai 5 atau 6 kali kita kirim ke sana, dan kita pun ngirim. Mohon maaf nih, biasanya kan ada orang ngirim bantuan, kadang ngirim dititikan di satu titik apa namanya yang gampang dijangkau lah. Iya. Kadang kita selfie Iya. udah selesai. Oh, iya. Cuman buat gaya-gayaan Iya, aja gitu. Betul. Ya kan? Kita alhamdulillah kita sampai ke sasaran bener-bener orang yang kena dampak sekali. Jadi sampai ke sana pun sampai kita ya melalui proses perjuangan. Jadi melalui banjir kayak gitu, ngasih bantuan. Jadi biar kita pun ikut merasakan, bencana itu ternyata seperti ini ya, apa namanya, luar biasanya istilahnya. Nah, itu salah satu bareng-bareng teman-teman untuk bentuk sosialnya lewat komunitas kayak gitu. Ternyata berarti saya melihat bahwa komunitas itu punya dampak positif banget ya buat Betul. Om Heri ya. Karena mungkin orang-orang sebagian komunitasnya tadi ada Vespa ya Om, Vespa. terus kopi, terus satunya Mercy. Mercy. Ya. Wow. Ini kalau orang-orang berpikir Mercy kan buat gaya-gayaan kayak gitu. Komunitas kayak gitu mungkin buat orang-orang yang berduit gitu ya Om ya. Ya. Terus yang ya memang untuk orang-orang yang agak menengah ke atas lah ya Om ya. Nah ini tapi ternyata di sisi lain mereka punya kegiatan sosial yang memang mengasah ya Om ya. Ya. Artinya bagaimana berbagi kepada orang lain. Nah
Mungkin teman-teman juga yang belum tahu nih komunitas-komunitas seperti itu atau belum ikut di dalam komunitas-komunitas, terus bisa bergabung ya Om ya? Bisa, monggo Karena silakan. dalam artian komunitas itu sebenarnya punya dampak yang sangat positif ya Oh, Om? sangat positif sekali. Betul, karena nggak perlu minder Om. Kadang Wah. mungkin orang gabung-gabung kayak gitu minder ya Om. Mungkin awal ya. Iya, awal-awal minder gitu. Tapi kalau udah di dalamnya, insya Allah malahan asik. Ya. Asik dong. Selain punya teman baru, kalau gabung komunitas tuh selain punya teman baru ya kan, terus ada aja lah jalan yang muncul ya kan dari komunitas. Terus tadi bisa mengasah sosial juga, karena di saat kita bergabung dengan orang lain, pemikiran kita kan bisa saling bertukar ya Om ya. Ya. Artinya kita tidak hanya berkumpul pada pemikiran sendiri saja gitu. Terus bisa berbagi pengalaman gitu kan. Terus tadi bisa kegiatan sosial juga bisa diasah melalui komunitas itu. Nah salah satunya tadi yang diikuti Om Heri, bahkan komunitas Mercy ya kan. Kesannya mungkin tadi buat orang-orang kelas atas, terus mungkin bagi orang lain ada yang mikir bahwa alah gaya-gayaan ikut komunitas kayak gitu biar kelihatan kalau punya Mercy gitu. Padahal enggak, kita mah kalau komunitas itu bisa saling membantu ya. Betul. Tadi salah satunya komunitas Mercy bikin kegiatan sosial dan membantu untuk teman-teman di Pekalongan ya Om ya? Ya, di Pekalongan. Terus kadang kita juga paling nggak kurang lebih setahun sekali kita kadang santunan ke anak yatim. Juga, wow. Anak yatim. Vespa sering juga, Mercy juga. Setiap setahun sekali lah maksimal kita berbagi Mbak, paling nggak berbagi. Oke. Jadi luar biasa. Terus kalau ini. komunitas kopi, alhamdulillah kita pernah ngadain acara event kopi. Kita dibantu semua teman-teman komunitas di Malang. Kita ngadain acara event kopi, lomba kopi, tapi diikuti nasional umum. Jadi jurinya pun dari Madura, Bandung, Jakarta, Semarang, Jogja kalau nggak salah, 5 jurinya. Nah, kita pakai kopi lokal, kopi Gunung Sari, Pulau Sari, Pemalang. Tujuan kita teman-teman komunitas kopi itu biar ngangkat petani kopi. Ya, betul. Biar kopi Pemalang itu biar dikenal sama orang luar Pemalang. Nggak cuma hanya di Pemalang aja, luar Pemalang. Jadi dengan adanya kita ngadain acara seperti itu, otomatis dari orang-orang luar Pemalang kan ikut. Nah, akhirnya kita setiap peserta kita bawain kopi. Dari itu orang luar Pemalang jadi kenal kopi Pemalang. Karena kopi Pemalang ini nggak kalah sama Gayo, Sindikalang, Kintamani. Itu karena udah menang brand. Betul. Karena memang sudah dibangun ya Om ya. Kopi Pemalang, wah, luar biasa enaknya. Nah, alhamdulillah dari acara itu ada dampak positif buat petani kopi. Akhirnya tengkulak yang di luar sana, juragan-juragan yang di luar kota mengenal kopi Malang dan harga jualnya pun beda sama sebelumnya gitu. Ya, artinya bisa menaikkan value dari petani-petani tadi kopi, ya. Betul. Nilainya, harga jualnya jadi makin tinggi gitu kan. Nah, di sini juga pakai Pak Om? Wah, saya pecinta produk lokal. Jadi pecinta produk lokal. Apakah ini contohnya Om? Contohnya nih kopi ini. Kopi Gunung Sari. Kopi Gunung Pulau Sari ya. Ini dari Pulau Sari ya Om ya? Iya betul. Dukunya Duku Gunung Sari. Nah, menarik nih teman-teman. Mungkin juga teman-teman yang mau bangun usaha atau berkaitan dengan kopi kayak gitu, boleh dong diangkat untuk ini ya Om, petani-petani lokalnya, hasil-hasil produk-produk lokalnya. Seperti kopi ini juga diangkat di sini, di Janggo itu pakainya kopi ini ya Om. Kopi lokal, ada kopi Gunung Sari dari Pulau Sari, Pemalang nih teman-teman. Nah, karena sekarang juga saya lihat juga mulai ada kesadaran sih Om dari konsumen itu sekarang juga mulai tertarik nih ke kopi-kopi lokal ya kan. Itu karena memang dari kita ngangkat petani-petani lokal kayak gitu dampaknya bisa besar ya Om ya. Betul, dampaknya besar sekali. Secara otomatis kan kesejahteraan petani jadi meningkat. Karena ketika panen alhamdulillah kan udah dikenal sama orang luar Malang kan jadi kebeli kopi-kopi tersebut
jadi laku di Iya. pasaran luar sana gitu. Jadi lebih kita sebagai komunitas ada manfaat lah paling enggak buat petani gitu. Oke, betul. Nah, buat para pecinta kopi, jangan ngaku jadi pecinta kopi kalau belum nyobain kopi Gunung Sari dari Pulau Sari ya. Betul. Harus dicoba tuh. Karena punya kita juga nggak kalah ya Om ya. Betul. Punya kopinya Pemalang itu nggak kalah gitu. Nah, ini tadi udah ngobrol banyak banget sama Om Heri dan saya tertarik banget ya Om. Karena saya melihat bahwa semangat bisnis Om Heri itu bukan hanya profit oriented gitu ya, Ya. bukan hanya nyari keuntungan nih gitu, tapi bagaimana berbagi ke orang lain. Nah mungkin boleh saya tanyakan sedikit Om, Om Heri punya perasaan seperti itu atau semangat tadi Ya. dalam artian bisnis itu nggak berbagi? Apakah Om punya pengalaman bahwa kalau kita berbagi tuh ada aja rezekinya gitu? Gimana nih Om? Kenapa bisa berpikiran seperti itu? Karena orang bisnis kan mikirnya gini ya Om, maksudnya kadang tuh yang nggak kepikiran kan bisnis kan bisnis kayak gitu. Ya kita sebagai manusia ya, manusia itu setidaknya biar jadi manfaat lah, manfaat setidaknya buat sekitar, minimal keluarga, bahkan mungkin lebih luas lagi. Masa kita kalah sama nyamuk? Maksudnya gimana tuh? Yang nyamuk kan dengan adanya nyamuk bisa ada pabrik apa namanya obat nyamuk kan? Jadi pasti kita kalah sama nyamuk, kita manusia kan? Iya, Palingnya kita jadi manfaat lah kan? Oke, menarik. Contoh-contoh kecil aja gitulah. Iya. Jadi berusaha gimana caranya bisnis itu bisa jadi manfaat buat sekitar. Gitu. Ah, Nah itu menarik sekali. Karena sebenarnya tiap bisnis juga punya ya Om ya, punya dampak bagi sekitar. Cuman memang kadang supaya nggak terlalu profit oriented ya Om ya. Nah supaya juga punya dampak sosial bagi sekitar gitu. Betul. Oke menarik sekali. Nah saya juga penasaran nih Om, tadi kan Om juga di coupling nih. ya. Nah itu boleh ceritain dikit Om terkait usaha propertinya atau usaha couplingnya itu? Ya. Memang kalau usaha coupling memang saya ada lahan, terus saya petak-petak, ketemu harga, nanti saya perhitungan ada DP, harga dikurangi DP, nanti dibagi 3 tahun atau 4 tahun, cuma dibagi aja, jadi tanpa ada bunga-bunga gitu. Jadi dibagi aja, dan kita pun kalau harga lihat lokasi ya, cuman paling enggak kita harganya enggak terlalu mahal banget, ya enggak terlalu murah banget. Dan di situ saya pun posisinya enggak memonopoli market dalam arti gini. Selama saya ngaplingkan di 8 lokasi, Iya. alhamdulillah selama itu saya nggak pernah bikin banner. Biasanya ada banner kan, Iya. set plan, terus hubungi nomor sekian marketing gitu. Iya. Alhamdulillah saya belum pernah. Oh nggak pernah pakai kayak gitu? Nggak pernah kayak gitu. Terus gimana caranya? Tapi alhamdulillah habisnya cepet. Alhamdulillah habisnya cepet. Wow. Di situ saya lebih ke masyarakat sekitar. Nah, di situ ketika posisi saya memperkenalkan diri sama masyarakat sekitar, ketika ada teman ataupun saudara yang mau ngambil, itu nanti dapat fee dari saya. Nah, ketika saya bikin banner, saya kasih nomor telepon, orang lewat ataupun orang pengen ngambil, pasti hubungi saya. Berarti nanti komisi masuknya saya sendiri kan? Iya. Saya nggak ngeluarin komisi. Tapi ketika saya nggak nyantumin nomor itu dan saya nggak bikin banner, dengan saya sosialisasi ke masyarakat sekitar, orang sekitar membawa pembeli, kan orang itu kan dapat fee dari saya. Iya. Kan alhamdulillah jadi Ada perputaran lagi ya Om ya, di bagi situ. orang lain lagi ya. Oke, menarik banget nih. Nah aku penasaran nih Om, tadi kan Om pertamanya karyawan kan maksudnya kan, Betul. nah, di pembiayaan. Nah kepikiran bisnis tuh gimana Om? saya kepikirannya
kalau bisnis, usaha, terus saya bisa ngajak teman-teman kerja bareng sama saya. Saya pikirannya berkaitan dengan hajat orang banyak, Mbak. Dan saya pasti dapat dampak positifnya. Oke, ya. Misal saya punya pegawai. Pegawai saya punya anak istri di rumah. Ya. Anak istri kalau berdoa kan biar rezekinya dilancarkan segala macam, otomatis kan larinya ke saya juga. Iya, betul, Ya kan? betul. Oke, menarik. Itu larinya ke saya juga tanpa disadari loh. Iya, ya kan? betul. Itu yang salah satu apa namanya buat motivasi saya. Saya pinginnya ya, yang namanya usaha kan pinginnya berkembang ya Mbak. Dengan ada berkembang, saya pingin banyak orang yang kerja bareng sama saya. Dengan banyak yang kerja bareng sama saya, logikanya berarti banyak yang mendoakan saya. Larinya aja ke saya juga gitu. Oke, menarik nih buat jadi semangat teman-teman yang ingin memulai usaha. Dasarnya itu ya. Ya. Dasarnya bisa dijadikan dasar apa yang tadi jadi pemikiran dari Om Heri. Karena kadang kan kalau usaha nggak punya dasar itu cepat tutup Om. Ya. Kadang kan karena kita kalau ngujar untungnya itu kan kalau lagi untungnya lagi turun nanti buru-buru tutup Ya. gitu kan. Nah, padahal kalau tadi punya semangat tadi bisa bisa membantu orang lain, bisa didoakan orang lain, nanti insya Allah tetap lancar. Amin. Gitu. Nah, saya juga penasaran nih Om, berarti kan Om Heri ini merintis bisnis kan dari kecil ya Om. Ya. Nah, Om Heri itu tipe yang memulai bisnis dengan gimana nih? Apakah mengumpulkan modal dulu banyak, ataukah berawal dari nekat, udah nyicil-nyicil dulu aja gitu? Apalagi usahanya properti, itu kan butuh uang yang lumayan, kaplingan kan butuh uang yang lumayan Ya. dong. Gimana tuh? Saya nggak punya secara materi, saya nggak punya modal secara materi. Modal saya temen Mbak. Gimana tuh maksudnya? Temen itu aset bagi saya. Oh, betul. Lah, itu Allah itu maha adil, Mbak. Jadi bagi orang yang punya modal, ya, orang yang punya modal secara materi, kadang kan dia bingung, ini ada modal tapi mau buat apa nih, kayak gitu. Ya. Nah, jualan saya itu saya punya program dan punya sistem. Ya kalau bahasa sekarang network, jaringan. Jaringan ya. Network. Saya punya program, misalkan saya usaha coupling, saya punya program usaha coupling kayak gini, sistemnya kayak gini. Kalau misalkan mau apa namanya jalan sama saya, oke, sharing profitnya silakan dibahas di depan. Gitu. Jadi kalau bicara modal, saya nggak ada modal. Wow, berarti Om Heri ini nekat usaha belum ada modal nih. Iya. Oke. Menarik nih. Karena banyak orang kan kepikirannya kalau usaha tuh harus punya modal ya Om ya. Yang penting kita mau bergerak. Mau bergerak, punya kemauan Iya. tadi ya. Punya kemauan, mau bergerak dan berani mencoba ya Om ya. Iya. Oke. Mungkin juga jadi tips bisnis lagi nih buat teman-teman. Karena yang kepikiran bahwa harus memulai bisnis itu ada uangnya, itu sebenarnya enggak juga ya Om ya. Enggak. Karena kalau kita berani mungkin sharing dengan teman yang lain gitu kan, berarti Om awalnya tuh modal dari teman kayak gitu Dari ya. teman. Nah, modal kerjasama dari teman, Betul. terus kemudian Om yang mengolah itu semua, kemudian jadilah usaha itu ya. Gitu. Jadi gini Mbak, apa namanya? Kita sebagai manusia itu sebenarnya apa namanya? Kalau dibilang itu kita itu teknologi yang sangat canggih sekali. Karena ciptaan Gusti Allah langsung. Iya betul. Jadi misalkan posisi saya yakin kayak Mbak mungkin masih banyak potensi yang belum digali nih. Kayak saya pun masih banyak potensi yang belum digali. Masih banyak sekali potensi ada yang dalam diri kita itu masih banyak sekali potensi-potensi. Karena manusia itu teknologi yang sangat canggih sekali yang bikin langsung Gusti Allah. Nah, dengan adanya potensi yang apa yang perlu digali, kita harus digali terus. Kan harus semangat. Nah, semangat terus. Hidup harus semangat. Itu harus pasti itu. Nah, apa potensi kecanggihan apa nih yang diberikan sama yang kuasa? Nah, kita harus diaplikasikan. Jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Wow.
Keren sekali ini pemikirannya Om Heri. Saya jadi melihat bahwa tadi ya, apa yang dicontohkan Om Heri itu manusia itu teknologi yang sangat canggih sekali gitu. Jadi kita gali potensi kita karena sebenarnya nggak ada orang yang nggak punya bakat ya Om ya. Enggak. Karena bakat itu digali terus ya Om Digali. ya. Digali, diasah, pasti ada sesuatu yang sebenarnya ada di dalam diri kita gitu Betul. kan. Tapi belum kita ketahui aja ya Om ya. Nah, Perlu dicoba-coba dulu aja. Trial error ya Om ya. Kadang jatuh dulu, nangis dulu, baru ketawa-ketawa gitu kan. Wah, ini seru banget nih. Nah Om, mungkin juga boleh kasih tips nih Om buat bisnis, buat teman-teman. Anak muda sekarang kan lagi hype banget nih Om, lagi hits banget. Oh iya, aku sekarang kalau ditanyain pingin jadi apa, pingin jadi wirausaha nih, pengusaha dan lain sebagainya. Sekarang anak-anak muda banyak yang pingin bisnis nih. Nah, mungkin Om Heri bisa kasih tips untuk teman-teman anak muda yang mau berbisnis nih. Apa nih tips dari Om Heri? yang sudah merasakan asam garam dari dunia bisnis. Kalau sekarang eranya era milenial ya. Iya, betul. Era milenial memang kalau misalkan mau bisnis atau usaha memang dituntut kreatif, Mbak. Ya. Kita harus kreatif. Zaman sekarang nggak kreatif, ketinggalan. Kita mau nggak mau kita harus kreatif. Lah itu kreatif apa? Misalkan nyari apa ya yang perlu dijalanin. Nah, itu harus digali lah istilahnya. Harus kreatif istilahnya. Ya, oke. Berarti ngamatin zaman yang lagi tren apa gitu ya? Ya betul. Oke. Misalkan contoh aja kalau bisnis PS lah misalkan ya. PS itu kan bisnis teknologi juga. Ya. PS1 keluar lagi PS2. Kita nggak ngikutin PS2, ketinggalan. PS3 ketinggalan. Tapi sekarang kita nggak bisa. Karena sekarang udah ada Mobile Legend, HP segala macam. Ya. Ya kan? Itu kan eranya udah berubah eranya. Ya, betul. Eranya. Bicara aset aja kalau nggak salah ya, saya pernah baca Garuda Airlines aja asetnya kalah sama Gojek yang baru berapa tahun berjalan kan, asetnya kan. Itu berarti kan kreatifnya orang-orang sekarang, milenial. Kenapa kita nggak bisa gitu kan? Nah, itu yang ada potensi dalam kita gali. Oke, kreativitas nih. Tips salah satunya adalah kreativitas harus digali nih. Betul. Nah, mungkin juga ini ya Om ya, sebenarnya kreativitas tuh nggak jauh-jauh harus jauh-jauh dari mana gitu ya. Tapi mungkin bisa nggak sih Om kayak kreativitas tuh ngamatin sekitar gitu? Bisa sekali. Bisa ya. Bisa. Jadi kayak Om Heri ini kan juga salah satunya ya Om ya. Ini dari awalnya ngamatin sekitar gitu mungkin ya. Jadi kreativitas itu sebenarnya bisa digali dan juga bisa belajar dari kita lihat nih, mengamati sekitar. Kadang mungkin butuh waktu luang ya Om ya. Dalam artian ide-ide kreativitas kayak gitu kan juga butuh pas duduk ngopi atau lagi ngelamun. Nah itu paling ngopinya di Jenggo ya. Ngopi di Jenggo biar dapat ide nih buat bisnis. Oke. Terus ada lagi nggak Om nih tips lagi buat teman-teman yang muda? Apa sih, Mbak? Konsistensi mungkin Om gimana sih Om? Maksudnya kan Om bisa tadi usaha properti aja udah lama gitu kan. Terus kan sedangkan yang namanya bisnis kan ada jatuh bangunnya. Om bisa sekonsisten itu untuk berusaha tuh gimana? Atau kan soalnya kadang juga bisnis ya ada poinnya lah Om, kadang kan ada teman yang ngecewain atau ada ketipunya atau ada apa, ada pengalaman seperti itu? Banyak kayak gitu, banyak. Ya itu bagian ya Mbak, bagian. Mungkin apa namanya ketika kita posisinya mau naik harus melalui proses itu dulu. Misalnya mengalami proses mumet dulu lah ya. Apa ketemu temen yang nggak profesional kayak gitu, terus apa namanya misalkan posisi usaha nggak rame ya, itu kan harus ulet, harus laten, itu proses, bagian dari proses. Contoh misal kayak bikin kopi itu nggak bisa cepet karena prosesnya itu luar biasa sekali. Suhu airnya diatur. Iya, betul. Terus gilingannya mau main di gilingan tebel ataupun halus kayak gitu. Itu kan bagian dari proses. Iya. Untuk menciptakan rasa yang enak. Nah, yang bikin itu
itu hanya misalkan 100% itu hanya 5% atau 10%. Sebelumnya ada yang roasting. Iya. Sebelum lagi ada petani kopi, prosesnya ada tanam. Itu kan melalui proses yang luar biasa untuk menjadikan kopi yang enak. Enak, iya. Gitu. Sama aja kayak dalam usaha, sama aja kayak dalam hidup. Proses, Mbak. Proses ya. Proses. Berarti kalau pingin konsisten ya harus siap dengan prosesnya ya Om ya. Iya, dan nikmati. Menikmati. Iya. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, syukuri apa yang ada. Wes. Oke, siap Om. Nah, teman-teman pemuda atau anak-anak muda yang pingin belajar bisnis gitu bisa ikuti tips dari Om Heri tadi ya. Supaya bisa konsisten dan terus berjalan nih usahanya. Oke, menarik banget deh Om karena banyak banget sekarang lagi yang belajar bisnis. Ya. Semoga bisa bermanfaat Mbak, sih diminum, untuk Mbak. teman-teman. Oke, sambil nyeruput dulu teman-teman. Oke, nah tadi udah ngobrol banyak banget sama Om Heri. Makasih banget Om Heri Ya, sudah Mbak. meluangkan waktunya Sama-sama. dan juga sudah mau berbagi ilmunya dengan teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.